Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Raffi Razak dari Razaker. Dan di video kali ini kita akan membahas mengenai limit pinjol yang dinaikkan sampai 10 miliar. Nah, ini adalah kabar terbaru ya, atau aturan baru dari OJK. Jadi Otoritas Jasa Keuangan atau OJK lagi merancang peraturan baru untuk perusahaan peer-to-peer lending atau pinjol. Nantinya masyarakat dapat meminjam hingga 10 miliar. Nah, ini buat teman-teman semua mungkin emang rada kasar sih kalau kita bilang istilah pinjol. Belakangan ini kan pinjol tuh lagi istilahnya sangat negatif lah. Sebenarnya dulunya itu trigger awalnya adalah desain bisnis untuk peer-to-peer lending, yang artinya orang yang punya modal menyalurkan uangnya untuk orang yang nggak punya modal tapi mau bikin usaha. Tadinya tujuannya ke sana. Walaupun sekarang mindset pinjol tuh lebih ke utang individu ya. Sebenarnya sih awalnya nggak ke sana. Jadi ini yang mau dinaikkan sebenarnya limitnya adalah untuk peer-to-peer lending ya, sekali lagi teman-teman. Dan peningkatan penyaluran pendanaan ini menurut Pak Agusman ini, Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan Perusahaan Modal Ventura dan Lembaga Keuangan Mikro OJK, tujuan aturan ini adalah demi meningkatkan pertumbuhan pendanaan produktif oleh perusahaan peer-to-peer lending. Kita nyebutnya peer-to-peer lending aja lah. Takutnya kalau kita nyebut pinjol tuh nanti kena ban ya di videonya. Aturan itu juga untuk mendorong target penyaluran pendanaan ke sektor produktif mencapai 70% pada 2028. Dan di sini syaratnya lebih ketat daripada peer-to-peer lending sebelumnya. Jadi limit maksimal pinjaman itu dinaikkan secara drastis, namun OJK memberikan syarat ketat bagi fintech atau financial technology, perusahaan-perusahaan peer-to-peer lending ini yang akan menyalurkan dana hingga miliaran rupiah. Syaratnya yang pertama, perusahaan peer-to-peer lending ini resmi OJK dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia atau AFPI. Yang kedua, ada tingkat kredit macet di atas 90 hari atau TWP 90 di bawah 5%. Dan tidak sedang dikenakan sanksi pembekuan kegiatan usaha oleh OJK. Dan di situ harus punya jaminan untuk meminimalisir risiko gagal bayar. Pinjaman dana miliaran dari peer-to-peer lending ini akan membutuhkan aset penjamin atau kolateral seperti tanah, rumah, atau aset berharga lainnya dengan nilai yang setara. Jadi ini tuh bahkan akan lebih mirip ke kredit usaha di bank ya. Terus OJK dan pelaku fintech ini tengah mengkaji pinjaman nominal berapa yang nantinya akan membutuhkan aset jaminan. Jadi emang nggak sembarangan seperti sebelumnya gitu yang bisa dipakai individu dan untuk melakukan apapun. Kalau ini lebih ditujukan untuk yang memang mau buka UMKM, istilahnya dia untuk modal usahanya dia sendiri. Nah, berdasarkan catatan OJK per Agustus 2023, sebesar 36,52% atau setara 19,4 triliun outstanding pendanaan dari peer-to-peer lending itu disalurkan ke UMKM. Jadi memang penyalurannya sekali lagi ditekankan untuk UMKM, bukan untuk individu. Nah, keputusan ini dinilai sesuai dengan target OJK untuk menumbuhkan kredit di sektor UMKM yang keperluan rata-rata sudah di atas 2 miliar. Nah, emang nggak ada ya cara lain selain melalui peer-to-peer lending atau bahasa jeleknya pinjol ini? Sebenarnya dulu pernah ada. Jadi pemerintah tuh udah mencetuskan kredit usaha rakyat atau KUR yang ditujukan untuk pemilik UMKM sejak 2007. Namun, banyak pemilik UMKM kesulitan untuk mengakses modal ke KUR karena persyaratannya yang terlalu ketat. Nah, akhirnya peer-to-peer lending ini atau ya sekarang nyebutnya pinjol untuk beberapa orang itu menjadi alternatif sebagai pendanaan bagi pemilik UMKM yang tergolong underserved dan unbankable. Jadi gini teman-teman, kalau di bank itu kalau mau mengajukan kredit itu ada kategorisasinya. Jadi kita tuh melakukan penelitian dulu terhadap si calon nasabah yang butuh kredit ini gitu. Nah, di sana biasanya banyak banget yang gak lolos karena pada saat BI checking kondisi keuangannya nggak bagus gitu. Atau tadi TWP-nya itu, kredit macetnya itu parah gitulah. Nah, hal ini berpotensi memunculkan masalah baru sebenarnya teman-teman. Penyelenggara KUR dengan persyaratan yang ketat saja masih bisa disalahgunakan dan gak tepat sasaran. Artinya waktu zaman ada KUR tujuannya ke UMKM, tapi tetap aja ada peminjam yang sifatnya individu.
Lalu Menteri Koperasi dan UKM atau Pak Teten Mas Duki itu mencurigai adanya penyaluran dana KUR untuk keperluan perorangan yang sifatnya konsumtif bukan untuk pengembangan usaha. Dan kecurigaan tersebut timbul karena Kemenkop atau Kementerian Koperasi dan UKM ini menemukan jumlah penerima KUR yang gak bertambah, namun besarannya itu bertambah dan digelontorkan terus. Nah, aturan peningkatan batas maksimum utang pinjol ini harus diiringi dengan keamanan dan perlindungan masyarakat. Apalagi mengingat hampir 5% masyarakat Indonesia terlilit utang pinjol dan mayoritasnya didominasi oleh generasi muda berusia 19 sampai 34 tahun. Jadi gitu ya teman-teman, sebenarnya sekali lagi tujuan utamanya menaikkan limit peer-to-peer lending ini itu untuk meminjamkan ke kredit modal usaha untuk UMKM. Cuman sekali lagi tadi pelan-pelan entah kenapa bertransformasi dari bentuk bisnis peer-to-peer lending menjadi pinjol dan akhirnya disalahgunakan tadinya untuk kegiatan produktif untuk usaha menjadi kebutuhan konsumtif individu. Mudah-mudahan aja tadi sesuai harapan dinaikkannya limit ini tapi diperketat juga gitu. Jadi memang pada dasarnya biar nggak salah saluran, biar nggak menjebak masyarakat terus nanti tiba-tiba masyarakat ngeluh wah pinjol lalala ya, padahal enggak teman-teman. Peer-to-peer lending pada dasarnya untuk UMKM kalian sendiri yang salah kalau memang pinjol untuk kebutuhan konsumtif pribadi. Mungkin segitu aja lah ya teman-teman yang pengen dibahas mengenai topik ini. Terima kasih telah menonton videonya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share-nya agar literasi keuangan Indonesia semakin meningkat. Mungkin segitu aja. Saya Raffi Ahmad Razak, mewakili Razakar, izin undur pamit diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.